Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihannya Ustadzah. Bagaimana kabarnya? Sehat semua kan? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Masih semangat kan belajarnya? Kita lanjut ya. Materi yang pertama adalah peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Mohon diperhatikan ya anak-anak. Yang pertama, pembentukan BPUPKI. Akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak. Jepang menegaskan kembali janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Selanjutnya, Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Kosakai pada tanggal 1 Maret 1945. Selanjutnya, BPUPKI diketuai oleh Rachitman Widyodiningrat dan bertugas menyelidiki berbagai kebutuhan untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. Selanjutnya, BPUPKI mengadakan sidang resmi dari tanggal 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang ini menghasilkan rumusan dasar negara yaitu Pancasila. Selanjutnya, yang kedua, pembentukan PPKI. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Linkai yang diketuai oleh Soekarno. Selanjutnya, PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya, yang ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Pengeboman kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945 menyebabkan Jepang mengalami kekalahan dan pemerintahan Jepang di Indonesia mengalami kekosongan. Selanjutnya, golongan muda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan tua menolak dengan alasan proklamasi harus dipersiapkan dengan matang. Dan selanjutnya, golongan muda yang tidak setuju dengan golongan tua kemudian menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Hal tersebut bertujuan agar Soekarno dan Hatta fokus dan tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan. Materi berikutnya adalah mengelompokkan informasi teks narasi sejarah menggunakan peta pikiran. Yang pertama, sebelum membuat peta pikiran, kalian perlu memahami terlebih dahulu isi teks narasi sejarah secara keseluruhan. Yang kedua, catatlah informasi penting dari teks tersebut dan kelompokkan berdasarkan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan yang ketiga, setelah itu, informasi-informasi tersebut dapat kalian sajikan ke dalam bagan peta pikiran. Selanjutnya yaitu perubahan wujud benda yang dapat kembali. Wujud suatu benda dapat berubah menjadi wujud benda yang lain. Misalnya, air yang membeku menjadi es atau es krim yang mencair saat didiamkan di ruang terbuka. Namun, benda yang telah berubah wujud tersebut dapat kembali ke wujud asalnya. Misalnya, air yang telah berubah menjadi es dapat kembali berubah menjadi air jika didiamkan atau dipanaskan. Nah, kalian perhatikan gambar berikut. Air yang dimasukkan ke dalam freezer menjadi es atau membeku. Selanjutnya,
es yang didiamkan di ruang terbuka kembali menjadi air atau mencair. Selanjutnya, faktor yang memengaruhi perubahan wujud benda yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Terdapat es batu dan kalor. Es batu dapat mencair karena menyerap kalor. Selanjutnya, perubahan wujud benda dipengaruhi oleh kalor atau panas. Contoh, mencair, menguap, dan menyublim. Selanjutnya, ketiga proses tersebut terjadi karena benda-benda yang berubah menyerap kalor dari lingkungan sekitar, atau dipanaskan atau didiamkan. Dan selanjutnya, proses membeku, mengkristal, dan mengembun terjadi karena benda-benda yang berubah melepaskan kalor ke lingkungan sekitar, atau didinginkan, sehingga dapat berubah wujud. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan? Ustazah lanjut ya. Materi berikutnya adalah pola lantai pada gerak tarik kreasi daerah. Apa itu pola lantai? Ada yang masih ingat? Iya, benar. Pola lantai adalah perpindahan atau pergerakan posisi pada tarian yang dilakukan secara berpola oleh penari. Selanjutnya, para penari menggunakan pola lantai agar tarian terlihat lebih menarik. Berikut macam-macam pola lantai pada tarian. Pola lantai vertikal, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Contoh, tari Yosepan dari Papua. Yang kedua, pola lantai horizontal, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus ke samping. Contoh, tari Saman dari Aceh. Berikutnya, pola lantai garis melengkung, yaitu penari melakukan gerakan membentuk setengah lingkaran. Contoh, tari Rejang Dewa dari Bali. Selanjutnya, pola lantai diagonal, yaitu penari melakukan gerakan menyudut ke kanan atau ke kiri. Contoh, tari Bedaya Ketawang yang menyerupai pesawat terbang. Bagaimana anak-anak? Masih semangat kan belajarnya? Materi berikutnya adalah mengidentifikasi teks narasi sejarah melalui pertanyaan. Bagaimana caranya Ustazah? Yang pertama, memahami isi teks dengan saksama. Yang kedua, menggunakan kata tanya 5W1H yang terdiri dari kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membuat pertanyaan. Selanjutnya yaitu peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Ada 3 peristiwa. Yang pertama yaitu peristiwa 10 November 1945. Yang pertama, pada tanggal 30 Oktober 1945 dilakukan persetujuan untuk menghentikan pertempuran antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Selanjutnya, pukul 17.00 terjadi pertempuran di gedung Bank Internatio dengan tewasnya pemimpin tentara sekutu, Brigadir Jenderal AWS Malabi. Kemudian, sekutu mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan semua pemimpin dan pemuda di Surabaya menyerahkan senjatanya dan menyerahkan diri. Selanjutnya, Gubernur Jawa Timur yaitu R.M. Suryo menolak ultimatum dan pasukan TKR yang dipimpin Kolonel Sungkono bersama pelajar dan pemuda lainnya pun bersiap menghadapi musuh. Dan selanjutnya, pada tanggal 10 November 1945, meletuslah pertempuran sengit antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Salah seorang pemimpin barisan banteng, Bung Tomo, berpidato berapi-api untuk membakar semangat rakyat Surabaya. Peristiwa yang kedua adalah Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November 1945 sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Selanjutnya, pertempuran ini dilatar belakangi oleh tentara sekutu
yang melanggar perjanjian keamanan untuk melucuti senjata tentara Jepang yang sudah kalah di wilayah Jawa Tengah. Dan selanjutnya, pada tanggal 26 November 1945, pimpinan pasukan TKR, Letnan Kolonel Isdiman gugur. Kemudian pimpinan diambil alih oleh Kolonel Sudirman, seorang Panglima Divisi 5 Banyumas. Dan selanjutnya, berkat taktik yang diterapkan Kolonel Sudirman, pasukan TKR dapat memukul mundur pasukan sekutu pada tanggal 15 Desember 1945. Kemudian diperingati Hari Infanteri, dan didirikan sebuah monumen yang dinamakan Palagan Ambarawa. Bagaimana anak-anak? Usada lanjut ya. Selanjutnya, peristiwa yang ketiga adalah Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum pertama untuk mengosongkan Bandung bagian utara. Selanjutnya, pertempuran di Bandung Utara menyebabkan kekalahan rakyat Indonesia. Kemudian Bandung Utara jatuh ke tangan sekutu dan pasukan Indonesia beserta pemerintah mundur ke Bandung Selatan. Selanjutnya, pada tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu kembali mengeluarkan ultimatum kedua untuk mengosongkan Bandung Selatan. Sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan di bumi hanguskan atau dibakar agar tidak dapat dipakai oleh musuh. Meskipun demikian, para pejuang tetap melawan sekutu dengan taktik gerilya. Peristiwa tersebut pun dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Materi berikutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika dalam hidup bermasyarakat. Keberagaman masyarakat yang ada di lingkungan sekitar hendaknya disikapi dengan menerapkan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, setiap individu masyarakat harus saling menghormati dan juga menghargai. Contoh, membantu korban bencana alam, kerja bakti membersihkan lingkungan. Selanjutnya yaitu proses pembentukan NKRI. Pasca dibubarkannya BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno memiliki beberapa tugas utama, yaitu yang pertama, meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Dan yang ketiga, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru, yaitu Indonesia. Masih semangat kan belajarnya? Berikutnya yaitu, untuk menjalankan tugas-tugasnya tersebut, maka PPKI segera menggelar beberapa sidang, yaitu yang pertama, pada tanggal 18 Agustus 1945, menetapkan dan mengesahkan UUD 1945, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 19 Agustus 1945, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo, yang dipimpin oleh seorang gubernur. Dan selanjutnya, pada tanggal 22 Agustus 1945, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai pembantu presiden sebelum lembaga-lembaga negara sesuai UUD 1945 terbentuk secara resmi. Membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan, yaitu Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan BKR, Badan Keamanan Rakyat yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban umum di bawah koordinasi KNI. Selanjutnya yaitu menuliskan kesimpulan teks narasi sejarah.
Apa itu kesimpulan? Ada yang masih ingat? Kesimpulan yaitu inti dari suatu bacaan. Selain itu, kesimpulan dapat memudahkan seseorang untuk memahami garis besar teks secara keseluruhan. Bagaimana caranya, Ustadzah? Yang pertama, menentukan ide pokok dari setiap paragraf dalam teks. Yang kedua, sampaikan ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasamu sendiri. Materi berikutnya adalah menjelaskan unsur-unsur kebudayaan suku bangsa di Indonesia. Unsur-unsur kebudayaan tersebut antara lain, yang pertama, kepercayaan, yaitu Indonesia mengakui 6 agama dan juga menjamin kebebasan masyarakat Indonesia untuk memeluk dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Yang kedua, mata pencaharian, yaitu kenampakan alam yang beragam memengaruhi keragaman mata pencaharian masyarakat Indonesia. Yang ketiga, teknologi dan peralatan, yaitu perkembangan teknologi dan peralatan di Indonesia merupakan hasil kreativitas masyarakat yang disesuaikan dengan budaya setempat. Dan yang keempat adalah kesenian, yaitu hasil ciptaan manusia yang berkembang dan disesuaikan dengan budaya masing-masing. Yang kelima, pengetahuan, yaitu masyarakat menggunakan ilmu pengetahuan sebagai suatu cara untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam hidupnya. Dan yang keenam, bahasa daerah, yaitu sarana komunikasi yang digunakan oleh masyarakat di suatu daerah. Selanjutnya yaitu gerak pola lantai dalam tari tradisional. Apa itu kesenian? Ada yang tahu? Kesenian yaitu salah satu unsur kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Contoh, seni tari yang menggunakan gerak tubuh sebagai media utamanya. Berikut adalah salah satu contoh kesenian, tari kancet dari Kalimantan. Yang kedua, tari Cakalele dari Maluku. Selanjutnya, gerak pola lantai sesuai irama lagu. Contoh, tari Jaran Kepang. Tari yang berasal dari daerah Jawa. Tari Jaran Kepang ini mengisahkan tentang rakyat yang sedang berperang untuk merebut kekuasaan dengan menunggangi kuda dan memegang senjata di tangannya. Pola lantainya melingkar. Selanjutnya yaitu mempresentasikan informasi penting teks narasi sejarah. Yang pertama, menyampaikan kembali informasi menggunakan bahasamu sendiri. Yang kedua, menggunakan kata tanya 5W1H terlebih dahulu. Dan yang ketiga, menyusun hasil pengelompokan tersebut ke dalam sebuah paragraf baru dengan memperhatikan penggunaan kata baku serta kalimat efektif yang tepat. Selanjutnya yaitu faktor yang memengaruhi perubahan wujud benda yang kedua. Pelepasan atau penyerapan kalor dapat mengubah wujud benda. Selain itu, keduanya dapat terjadi dalam satu proses sekaligus, misalnya dalam pembuatan minyak wangi dari bunga. Perhatikan bagian berikut. Terdapat api, rebusan bunga, uap air dingin, dan minyak wangi. Pada nomor 1, saat dipanaskan, air rebusan bunga akan menyerap kalor dan menaikkan suhu. Akibatnya, air akan menguap. Dan pada nomor 2, uap air yang terbentuk kemudian dicampur dengan air dingin. Selanjutnya, pada nomor 3, hal tersebut menyebabkan uap air yang panas melepas kalor untuk menyeimbangkan suhu, sehingga terjadilah proses mengembun. Dan pada nomor 4, hasil dari pengembunan uap air tersebutlah yang disebut dengan minyak wangi. Bagaimana, Nana? Apa sudah paham?
Ustazah lanjut ya. Materi berikutnya adalah menentukan informasi penting teks narasi sejarah. Bagaimana caranya Ustazah? Yang pertama, mengelompokkan setiap informasi menggunakan kata tanya 5W1H. Yang kedua, menguraikannya dengan peta pikiran. Selanjutnya adalah makna kepahlawanan dalam lagu perjuangan. Setiap lagu perjuangan memiliki makna yang menggambarkan sikap kepahlawanan para pejuang dalam meraih kemerdekaan. Salah satunya adalah lagu Syukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Usai sudah pembelajaran kita hari ini, semoga apa yang Ustazah jelaskan dapat kalian pahami ya. Jangan lupa belajarnya ditingkatkan. Semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.